Salam umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya telah menyampaikan khotbah pengampunan yang membawa pemulihan di sesi yang kedua. Pengampunan yang membawa pemulihan, kalau kita perhatikan Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dibuktikan dengan dua hal. Pertama, pemulihan ditunjukkan dengan perdamaian. Kedua, pemulihan ditunjukkan dengan persahabatan. Pemulihan dikerjakan oleh Allah. Pada saat ini kita harus paham kembali bahwa pengampunan yang membawa pemulihan, kalau kita cek Kejadian 45 ayat 6 sampai dengan ayat 18 sebagai sesi yang ketiga dari tema khotbah utama pengampunan yang membawa pemulihan, maka kita harus juga membaca teks ini dengan cermat agar kita bisa memahaminya dengan baik. Kejadian 45 ayat 6 sampai 18 firman Tuhan berkata demikian. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menetapkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaramu Benyamin juga, bahwa mulutmu sendiri mengatakannya kepadaku. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu, dan pergilah ke tanah Kanaan, jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali di sesi ketiga terkait dengan pengampunan yang membawa pemulihan dari Kejadian 45 ayat 6 sampai 18, maka ada beberapa hal penting yang penting untuk kita ketahui. Antara lain, pertama, pemulihan ditunjukkan dengan pertolongan. Jadi kalau kita berbicara tentang pemulihan, maka di sana ada pertolongan. Kenapa? Karena Kejadian 45 ayat 6 sampai 11 menyatakan hal tersebut begitu jelas. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya,
Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Yusuf telah mengampuni sehingga dipulihkan, kemudian bersahabat dengan saudara-saudaranya, bahkan sangat bersedia menolong kesulitan hidup saudara-saudaranya dari kelaparan yang berpotensi mengakibatkan kematian. Yusuf sangat memperhatikan kehidupan orang tua dan saudara-saudaranya sehingga berjanji untuk menolong atau memelihara dengan memberikan tanah Goshen. Menurut Meredith Klein memberikan penjelasan bahwa Goshen adalah suatu daerah di Mesir di kawasan Semenanjung Timur, tidak jauh dari istana Memphis, sebagai tempat yang tepat sekali bagi peternakan. Itu cocok dengan Kejadian 47 ayat 4 sampai dengan 6. Tanah Goshen bagi keluarga Yusuf menjadi tempat untuk melihat atau mengalami pertolongan Tuhan. Sebab di tanah Goshen, keluarga Yusuf bisa hidup dari pertanian, peternakan, perikanan, sekalipun di sekitar Mesir terjadi kelaparan. Pemulihan mendorong setiap orang tidak tinggal diam atau cuek, tetapi memiliki kepekaan untuk meringankan beban atau menolong memelihara kelangsungan hidup keluarga dan orang lain. Orang yang dipulihkan wajib menolong meringankan beban sesama manusia, sebagaimana dinyatakan dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita sebagai orang percaya harus saling menolong yang dilakukan dengan kasih, yakni meringankan beban keluarga orang lain. Hal tersebut bukan hanya dalam bentuk wacana, melainkan tindakan nyata yang dimulai dari menolong keluarga terdekat, jemaat, dan sesama manusia lainnya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Pengampunan yang membawa pemulihan dari Kejadian 45 ayat 6 sampai dengan 18 dimulai dengan pemulihan ditunjukkan dengan pertolongan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah pemulihan ditunjukkan dengan penghormatan. Kejadian 45 ayat 12 sampai 15 menjelaskan hal tersebut. Firman Tuhan menyatakan, dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan dia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Kehidupan yang dialami oleh saudara-saudara Yusuf sangat tertekan karena kelaparan. Yusuf sebagai pejabat yang berkuasa di Mesir menyampaikan kemuliaannya dengan segala kekayaan kepada keluarganya. Tindakan tersebut juga hendak menguatkan keluarga Yusuf bahwa kemuliaan atau kehormatan yang melekat pada dirinya juga merupakan kemuliaan bagi keluarganya. Yusuf selanjutnya memeluk, menangis, mencium, dan bercakap-cakap dengan saudaranya, merupakan bukti dari sikap Yusuf yang menghargai atau menghormati keluarganya. Jadi Yusuf begitu menghormati atau menghargai keluarganya, itu karena Yusuf telah memberikan pengampunan kepada keluarganya. Pemulihan mendorong kita untuk tidak merendahkan orang lain, tidak menghina atau menyimpan kesalahan, tetapi menghargai yang ditunjukkan dengan sikap menghormati atau menerima orang lain dengan apa adanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, umat Allah harus saling menghormati atau memberi hormat
Sebagaimana dinyatakan dalam Roma 12 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita sebagai orang percaya harus saling menghormati baik dalam ucapan maupun sikap. Menghormati sesama orang percaya berarti berupaya untuk mengucapkan, memahami, dan bersikap baik terhadap orang lain. Memahami juga dimaknai, atau menghormati juga dimaknai tidak merendahkan kewibawaan orang lain, tidak mengumbar kejelekan atau kekurangan orang lain, tetapi memberikan dukungan moral, memberi ruang, tempat, dan waktu terbaik untuk bisa berkreasi atau melayani orang lain. Dalam pernikahan, pekerjaan, atau pelayanan di kehidupan masyarakat, sikap saling menghormati, menerima apa adanya harus ditunjukkan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali pengampunan yang membawa pemulihan. Dari Kejadian 45 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat 18, dimulai dengan pemulihan ditunjukkan dengan pertolongan, dilanjutkan dengan pemulihan ditunjukkan dengan penghormatan, diakhiri dengan pemulihan ditunjukkan dengan pemberkatan. Kejadian 45 ayat 16 sampai 18, yang dimaksudkan dengan pemberkatan ini, diberkati karena Tuhan. Firman Allah berkata dalam Kejadian 45 ayat 16 sampai 18, ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Saudara-saudara Yusuf menerima kesejahteraan atau diberkati oleh Allah karena Yusuf telah mengampuni, sehingga Firaun digerakkan Tuhan untuk memberkati keluarga Yusuf, di mana Raja Firaun dan pegawai-pegawainya menerima keluarga Yusuf dengan baik. Firaun memerintah agar memuati hewan-hewan milik keluarga Yusuf dengan bahan makanan untuk dibawa pulang ke Kanaan. Bahkan Firaun memerintahkan untuk menjemput orang tua Yusuf dan segenap keluarganya di tanah Kanaan ke Mesir untuk mendapatkan tanah terbaik, tanah yang subur dan hasil yang berlimpah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, pengampunan membuka berkat Allah, sehingga berkat itu dicurahkan dengan caranya yang ajaib. Itu sebabnya kita harus mengampuni sebagai bukti kita tidak mengandalkan atau mengutamakan ego, melainkan mengandalkan atau mengutamakan Allah yang menjadikan kita diberkati. Firman Allah berkata dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita sebagai orang percaya mengalami pemulihan dalam keluarga, ekonomi, karena mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa menggunakan siapa saja, keluarga kita atau orang lain, untuk membuat kita hidup sejahtera atau diberkati karena kita memberikan pengampunan. Masa lalu yang buruk, tekanan, beban berat sangat berpotensi bagi setiap orang untuk menyimpan dendam yang menyebabkan hidup semakin sulit atau menderita. Itu sebabnya setiap orang harus mengampuni, sebab Kristus memerintahkan untuk mengampuni. Matius 6 ayat 12, 14 dan 15 menyatakan, dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Mengampuni merupakan kunci mengalami pemulihan. Suatu keadaan yang baik, indah, dan rukun, sehingga kita diberkati Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 dan 3b berkata, nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Setiap orang percaya yang memberikan pengampunan bagi orang lain, maka hidupnya pasti dipulihkan.
Ada 5 bukti yang begitu jelas menurut Kejadian 45 ayat 1 sampai 18 bahwa pengampunan membawa pemulihan. Yang pertama, pemulihan ditunjukkan dengan perdamaian, Kejadian 45 ayat 1 dan 2. Kedua, pemulihan ditunjukkan dengan persahabatan, Kejadian 45 ayat 3 sampai dengan 5. Ketiga, pemulihan ditunjukkan dengan pertolongan, Kejadian 45 ayat 6 sampai dengan 11. Keempat, pemulihan ditunjukkan dengan penghormatan, Kejadian 45 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Kelima, pemulihan ditunjukkan dengan pemberkatan, Kejadian 45 ayat 16 sampai dengan 18. Saya percaya bahwa firman Allah ini memberkati kita semua. Immanuel, amin.